Kadang, luka lama tidak benar-benar hilang. Ia hanya diam, menunggu momen tertentu untuk muncul kembali. Dan tanpa kita sadari, ia membentuk cara kita mencintai, mempercayai, dan memandang diri sendiri. Video ini adalah ruang untukmu. Ruang untuk melepas beban yang tidak lagi kamu butuhkan. Ruang untuk berdamai dengan versi dirimu yang pernah tersakiti. Dan ruang untuk menyapa diri baru yang lebih ringan, lebih kuat, dan lebih penuh kasih. Hari ini, kamu tidak hanya melepaskan luka. Kamu sedang menciptakan jalan pulang menuju kedamaianmu sendiri. Terima kasih sudah hadir di sini. Mari kita mulai perjalanan penyembuhan ini bersama-sama. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan setiap video healing, self-love, dan sound journey yang aku buat khusus untuk menemani perjalananmu. Support kecil darimu sangat berarti untuk tumbuhnya channel ini. Melepaskan tidak pernah dimulai dari melupakan. Melepaskan justru dimulai dari keberanian untuk mengakui bahwa luka itu ada. Luka yang kamu bawa bukan sesuatu yang kecil. Mungkin ia lahir dari pengkhianatan, kehilangan, penolakan, atau sesuatu yang tidak pernah kamu dapatkan meski sudah sangat berharap. Luka-luka lama seringkali tidak terlihat. Mereka tersembunyi di balik tawa, di balik kesibukan, di balik "nggak apa-apa kok". Tapi tubuhmu mengingat semuanya. Hati kecilmu mengingat semuanya. Tidak ada luka yang benar-benar hilang hanya karena kamu mengabaikannya. Dan hari ini, kamu memilih untuk membuka pintu itu sedikit saja. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu menyelam terlalu dalam. Cukup memberi ruang bagi dirimu untuk merasakan dengan jujur, tanpa penilaian. Karena kunci dari memulai penyembuhan adalah keberanian kecil untuk menghadapinya. Kamu di sini berarti kamu sudah mulai berjalan. Ada rasa sakit yang datang dari apa yang pernah dilakukan orang lain padamu. Tapi ada juga luka yang datang dari ekspektasimu sendiri. Hal-hal yang kamu inginkan tapi tidak pernah terjadi. Semua itu valid. Semua itu layak diakui. Saat kamu mengakui apa yang sebenarnya terjadi, kamu memberi dirimu kesempatan untuk bernapas. Kamu berhenti berpura-pura menjadi kuat dan mulai memahami dirimu sebagai manusia yang pernah tersakiti. Tidak apa-apa jika rasanya berat. Tidak apa-apa jika hatimu terasa sesak. Ini adalah bagian dari proses. Setiap emosi yang muncul adalah pesan, bukan ancaman. Dengan mengakui semuanya, kamu tidak melemah. Kamu justru mengambil kembali kekuatan yang dulu tercuri oleh rasa sakit yang kamu pendam. Rasa sakit itu tidak meminta kamu untuk menjadi kuat. Ia hanya meminta untuk dilihat. Saat kamu mengizinkannya datang, kamu mengizinkan hatimu melepaskan beban yang selama ini ia pikul sendirian. Tidak semua rasa sakit perlu dianalisis. Tidak semua luka perlu dipertanyakan. Kadang kamu hanya perlu duduk bersamanya dan membiarkan ia mengalir keluar perlahan. Saat kamu mengizinkan rasa sakit itu bicara, kamu akan menyadari bahwa ia tidak semenakutkan yang kamu bayangkan. Ia hanya bagian dari dirimu yang ingin disembuhkan. Dan ketika rasa itu keluar, kamu menjadi lebih ringan, lebih jujur, lebih dekat dengan dirimu sendiri. Ada hal-hal yang tidak lagi bisa kamu genggam, meskipun kamu masih menyayanginya. Ada orang-orang yang tidak lagi bisa kamu pertahankan, meskipun kamu masih merindukannya. Melepaskan bukan berarti menghapus kenangan. Melepaskan berarti kamu memilih untuk tidak lagi membiarkan kenangan itu menyakiti masa depanmu. Kamu tidak gagal karena harus melepaskan. Kamu justru dewasa karena kamu mengerti bahwa kamu berhak mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Dan satu hal yang pasti, apapun yang pergi, tidak pernah lebih besar dari apa yang akan datang untukmu.
Ketika kamu melepaskan yang lama, kamu membuka ruang bagi sesuatu yang baru untuk masuk. Tapi untuk bisa menerima, kamu perlu percaya bahwa dirimu layak. Selama ini, mungkin kamu merasa tidak cukup, tidak pantas bahagia, tidak layak dicintai, dan luka-luka lama membuatmu semakin percaya pada hal-hal yang menyakitkan itu. Tapi sekarang, kamu mulai melihat dirimu dari sisi yang lebih lembut, dari sisi yang lebih manusiawi. Kamu mulai memahami bahwa dirimu berharga, bahkan ketika hati masih belajar sembuh. Dan perlahan, kamu membuka pintu bagi hal-hal indah yang selama ini menunggumu. Ada fase dalam hidup ketika kamu merasa harus mengendalikan semuanya, perasaanmu, respon orang lain, arah hidupmu. Padahal semakin keras kamu menggenggam, semakin berat rasanya di dada. Lalu perlahan kamu mulai menyadari, hidup tidak pernah meminta kamu untuk kuat setiap waktu. Hidup hanya memintamu untuk hadir, apa adanya. Dan di momen itu, kamu mulai belajar bahwa melepaskan bukan berarti kalah, tapi akhirnya bernapas. Kamu mulai bertanya pada dirimu sendiri, apa sebenarnya yang sedang coba aku genggam? Ekspektasi, masa lalu, atau ketakutan yang sudah menumpuk terlalu lama? Pada akhirnya kamu sadar, sebagian besar hal yang kamu takuti hanya hidup di dalam pikiranmu. Ketika kamu mulai memberi ruang pada dirimu untuk tidak tahu semua jawabannya, dunia terasa sedikit lebih ringan. Melepaskan kendali adalah membuka pintu baru dalam dirimu. Kamu tidak lagi memaksakan sesuatu berjalan sesuai rencana, tapi kamu memilih untuk percaya dan mengikuti alurnya. Di titik ini, kamu menemukan kedamaian baru. Kedamaian yang muncul ketika kamu berhenti berperang dengan hidupmu sendiri. Dan ketika kamu mulai melepaskan, kamu akhirnya bisa menerima. Menerima bahwa perjalananmu tidak harus sempurna, bahwa dirimu tidak harus selalu kuat, dan bahwa hidup selalu menuntunmu ke arah yang tepat, meski terasa tidak pasti. Di momen itu, kamu mulai menemukan dirimu lagi. Ada bagian dari dirimu yang dulu kamu hindari, ketakutan, kesalahan, dan luka yang kamu tutupi dengan senyuman. Tapi semakin kamu dewasa, semakin kamu mengerti bahwa bayangan itu bukan musuhmu. Dia adalah bagian dari perjalananmu, bagian yang menuntunmu untuk melihat siapa dirimu sebenarnya. Ketika kamu mulai berani menatap sisi gelap dirimu, kamu menyadari dia hanya memintamu untuk didengarkan, untuk dipeluk, untuk dimengerti. Luka yang kamu simpan selama ini tidak ingin menghancurkanmu. Dia hanya ingin kamu pulang, kembali ke dirimu sendiri. Menghadapi bayangan diri bukan proses yang mudah. Ada hari ketika kamu kuat, dan ada hari ketika kamu merasa kembali runtuh. Tapi di setiap runtuh, ada pelajaran yang membuatmu tumbuh. Dan dari semua itu, kamu menemukan bahwa kamu jauh lebih berani dari yang kamu kira. Tidak semua luka meninggalkan bekas di kulit. Ada luka yang hanya kamu yang tahu rasanya. Luka yang kamu bawa setiap hari, tapi jarang kamu akui karena kamu takut terlihat rapuh. Padahal, merawat luka itu adalah bentuk keberanian. Kamu belajar memberi ruang pada rasa sakit, bukan untuk mengulangnya, tapi untuk memahami pesan di baliknya. Setiap luka pernah menjadi saksi bahwa kamu pernah berharap, pernah mencinta, pernah berusaha, dan itu tidak pernah sia-sia. Saat kamu berdamai dengan bayanganmu, kamu membangun pondasi baru. Pondasi yang lebih jujur, lebih matang, dan lebih bebas. Kamu tidak lagi menjadi versi yang hanya ingin terlihat baik. Kamu menjadi versi yang benar-benar kuat dari dalam. Saat kamu mulai merawat luka-luka itu, kamu menemukan sesuatu yang mengejutkan. Kamu sebenarnya sangat lembut pada diri orang lain, tapi sering keras pada dirimu sendiri. Maka kali ini, kamu memilih untuk lembut pada dirimu.
Perawatan diri bukan tentang memanjakan diri, tapi tentang memulihkan hati. Dan semakin kamu memulihkannya, semakin kamu mengenali bahwa dirimu layak untuk merasa ringan lagi. Ada masa dalam hidup ketika kamu merasa kekuatanmu hilang, terserap oleh situasi, oleh orang lain, atau oleh rasa takut yang terlalu sering kamu dengarkan. Tapi kini, kamu sedang belajar perlahan mengambilnya kembali. Kamu mulai menetapkan batas. Kamu mulai mengatakan tidak pada hal-hal yang mengurasmu. Kamu mulai memilih dirimu tanpa merasa bersalah. Dan dari sana, kamu merasakan kembali getaran kekuatan lama yang pernah hilang. Mengambil kekuatan bukan tentang menjadi keras. Justru kebalikannya, kamu belajar menjadi lembut pada diri sendiri, namun tegas pada apa yang penting untukmu. Kamu memilih kembali hidupmu dengan penuh kesadaran. Perlahan, kamu mulai melihat dirimu yang dulu. Dirimu yang percaya, yang berani, yang yakin bahwa hidup bisa indah. Dan kali ini, kamu berjanji untuk tidak melepaskan kekuatan itu lagi. Di antara semua pertumbuhanmu, ada satu hal yang paling penting, kesadaran bahwa kamu layak bahagia. Bukan ketika kamu sempurna, bukan ketika semuanya lancar, tapi sekarang, hari ini, dengan dirimu yang apa adanya. Kamu berhenti menunggu izin dari dunia untuk bahagia. Kamu berhenti menunggu seseorang datang untuk menyembuhkanmu. Kamu memilih untuk menciptakan ruang bahagiamu sendiri, kecil, sederhana, tapi nyata. Bahagia bukan tujuan akhir, tapi cara kamu berjalan. Kamu mulai merayakan hal kecil, menghargai proses, memberi dirimu sendiri pelukan diam-diam setiap malam. Kamu semakin mengerti bahwa bahagia adalah keputusan lembut yang kamu buat setiap hari. Dan pada akhirnya, kamu menyadari bahwa bahagia bukan sesuatu yang harus kamu cari jauh-jauh. Bahagia selalu ada di dalam dirimu yang perlahan kamu temukan kembali. Ada kenangan yang tidak pernah benar-benar hilang, hanya bersembunyi di sudut hati, menunggu momen tertentu untuk muncul kembali. Kamu mungkin sudah lama berjalan, tapi bayangannya masih menempel di belakangmu. Saat kamu mulai menyadari bahwa kamu tidak bisa mengubah masa lalu, kamu juga mulai memahami bahwa yang perlu kamu lepaskan bukan kenangannya, tapi beban yang melekat di dalamnya. Tidak apa-apa jika ada bagian dari masa lalu yang dulu membuatmu merasa utuh, dan kini justru menjadi alasan kamu merasa rapuh. Itu bukan berarti kamu lemah, itu hanya menunjukkan bahwa kamu pernah mencintai hidupmu dengan begitu dalam, sampai beberapa luka perlu waktu lama untuk sembuh. Dan hari ini, kamu memberi dirimu izin untuk tidak membawa semuanya lagi. Melepaskan tidak selalu tentang menghapus, bukan tentang melupakan seseorang atau sesuatu, tapi tentang berhenti menyiksa dirimu dengan hal yang tidak bisa kamu kembalikan. Kamu belajar menerima bahwa beberapa cerita hanya ditakdirkan untuk menjadi bab, bukan akhir. Dan ketika kamu akhirnya berani berkata, "Aku tidak harus membawa ini lagi," disitulah pembebasan dimulai. Pelan, lembut, tapi nyata. Kamu mulai bernapas lagi. Kamu mulai merasakan hidupmu sendiri tanpa beban yang mengikat. Memaafkan tidak berarti membenarkan apa yang pernah terjadi. Memaafkan berarti mengembalikan kuasa atas hidupmu. Kamu berhenti membiarkan luka lama menentukan bagaimana kamu merasa setiap hari. Kamu memilih kedamaianmu sendiri. Kadang yang paling sulit dimaafkan justru diri sendiri. Semua keputusan yang kamu sesali, kata-kata yang kamu ucapkan saat sedang terluka, atau momen ketika kamu tidak bisa melindungi dirimu. Tapi kamu lupa satu hal. Saat itu, kamu melakukan yang terbaik dari apa yang kamu tahu. Ketika kamu melepaskan rasa bersalah yang kamu simpan selama ini, hati kamu mulai terasa lebih ringan. Kamu mulai melihat masa lalu
bukan sebagai kegagalan, tetapi sebagai perjalanan yang membawamu menjadi seseorang dengan hati yang lebih lembut dan bijak. Memaafkan bukan berarti melupakan. Itu hanyalah tanda bahwa kamu belajar meletakkan batu yang terlalu berat untuk dibawa. Kamu terus maju dan kamu lebih kuat dari sebelum peristiwa itu terjadi. Setelah begitu lama terluka, wajar jika kamu takut membuka hati kembali. Kamu terbiasa menahan perasaanmu demi melindungi diri. Tapi perlahan, kamu mulai menyadari bahwa hidup tidak bisa dinikmati jika kamu terus menutup semua pintunya. Tidak semua rasa akan menyakitimu. Tidak semua momen akan meninggalkan luka. Ada perasaan-perasaan baru yang tulus, lembut, dan hanya ingin membersihkan ruang dalam hatimu. Kamu berhak merasakannya tanpa takut kehilangan lagi. Kadang perasaan yang kamu hindari justru ingin menyembuhkanmu. Ia datang tidak untuk mengancam, tapi untuk mengingatkanmu bahwa kamu masih hidup, bahwa kamu pantas merasakan cinta, damai, dan kebahagiaan tanpa rasa takut. Dan ketika kamu mulai membuka hati, sedikit demi sedikit, dunia terasa lebih hangat. Kamu mulai percaya lagi bahwa tidak semua hal akan mengulang luka lama. Kamu akhirnya memberi kesempatan baru untuk dirimu sendiri. Saat kamu sembuh, kamu mulai sadar siapa yang layak berada di hidupmu dan siapa yang hanya menambah luka. Kamu mulai belajar berkata tidak tanpa merasa bersalah. Kamu mulai mengenali apa yang benar-benar membuatmu damai. Dulu, kamu mungkin sering memaksakan diri demi membuat orang lain nyaman. Tapi sekarang kamu tahu, tidak semua orang boleh masuk ke ruang terdalam dalam hatimu. Kamu memilih dengan lebih bijak. Batasan bukan tentang menjauhkan diri dari dunia. Justru itu adalah cara mencintai dirimu dengan lebih sehat. Kamu menjaga energi, waktu, dan hati yang sudah lama kamu rawat dengan susah payah. Dan yang paling indah adalah batasanmu tidak dibentuk dari ketakutan, tapi dari cinta. Cinta terhadap dirimu sendiri. Cinta yang akhirnya kamu pahami dan kamu peluk dengan sepenuh hati. Ketika luka lama perlahan sembuh, kamu mulai melihat dirimu dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi terjebak dalam versi dirimu yang dulu tersesat. Kamu kini berada di perjalanan baru. Perjalanan membangun diri yang lebih kuat, lebih lembut, dan lebih penuh cinta. Kamu mulai menciptakan kebiasaan baru yang mendukung kesehatan jiwamu. Kamu memilih hal-hal yang membuatmu berkembang, bukan yang membuatmu kembali hancur. Kamu mulai menghormati energi dan batasanmu sendiri. Kamu belajar menjadi versi baru dari dirimu, versi yang tidak lagi dibentuk oleh trauma, tetapi oleh harapan. Versi yang tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu, tapi dalam cahaya masa depan. Dan inilah momen ketika kamu sadar, dirimu yang baru bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi bebas. Bebas dari beban lama, bebas dari rasa takut, bebas dari luka yang pernah menahanmu. Kadang, kita terlalu keras pada diri sendiri, menghukum kesalahan masa lalu yang seharusnya hanya menjadi pelajaran, bukan penjara. Kamu mungkin terus mengulang kalimat, seharusnya aku dulu begini, atau kenapa aku begitu bodoh. Padahal kamu melakukan yang terbaik dengan kesadaran yang kamu punya saat itu. Memaafkan diri sendiri bukan berarti melupakan masa lalu, tapi mengakui bahwa kamu berhak untuk tumbuh dari sana. Memaafkan diri sendiri adalah proses mengembalikan hatimu kepada dirimu sendiri. Kita kadang memberikan terlalu banyak cinta dan pengertian kepada orang lain, tapi pelit terhadap diri sendiri. Padahal, kamu juga layak dipeluk oleh hatimu sendiri. Kamu layak dimengerti oleh dirimu sendiri. Kamu layak dimaafkan oleh dirimu sendiri. Ketika kamu mulai melembutkan cara kamu berbicara kepada diri sendiri, kamu memberi ruang bagi penyembuhan. Luka yang selama ini
terasa keras mulai mencair sedikit demi sedikit. Kamu mulai menyadari bahwa perjalananmu tidak pernah mudah, tapi kamu tetap memilih untuk bertahan. Itu sendiri sudah merupakan bentuk keberanian yang layak dirayakan. Dan pelan-pelan, kamu menyadari bahwa dirimu yang sekarang berbeda dari dirimu yang dulu. Kamu sudah berkembang, dewasa, dan lebih bijak. Kamu bukan orang yang sama lagi. Jadi, izinkan dirimu untuk memulai kembali tanpa membawa beban yang seharusnya sudah kamu letakkan sejak lama. Hidupmu tidak perlu memenuhi standar siapapun. Kamu tidak diciptakan untuk membuktikan diri kepada dunia. Kamu hanya perlu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Tapi seringkali suara dari luar, keluarga, teman, atau masyarakat terlalu keras hingga menenggelamkan suara hatimu sendiri. Dan ketika kamu terus mencoba menjadi apa yang orang lain inginkan, kamu justru kehilangan dirimu. Kamu mulai lupa apa yang sebenarnya membuatmu bahagia. Kamu mulai lupa apa yang ingin kamu perjuangkan. Kamu mulai lupa siapa kamu sebelum dunia berbicara terlalu banyak. Melepaskan ekspektasi orang lain bukan berarti kamu tidak peduli, tapi kamu belajar menempatkan dirimu sebagai pusat hidupmu, bukan mereka. Kamu mulai menetapkan batas. Kamu mulai mengatakan tidak ketika itu diperlukan. Kamu mulai kembali mendengar suara hatimu sendiri. Saat kamu berhenti hidup untuk memenuhi standar orang lain, sesuatu dalam dirimu terasa lebih ringan, lebih luas, lebih bebas. Kamu mulai menyadari bahwa hidup yang ingin kamu bangun selama ini selalu ada di dalam dirimu, menunggu kamu memilikinya kembali. Ada kenyataan yang kita tahu harus kita hadapi, tapi kita tunda karena takut. Takut terluka, takut kecewa, takut kehilangan. Tapi yang sering kita lupa adalah kalau menghindari kenyataan juga melukai kita dengan cara yang pelan namun dalam. Saat kamu mulai berani melihat kenyataan apa adanya, kamu memberi dirimu kesempatan untuk tumbuh. Kamu belajar menerima sesuatu yang tidak bisa diubah dan memperbaiki hal yang masih bisa diperbaiki. Inilah momen ketika kamu mulai dewasa, bukan karena umur, tapi karena kesadaran. Menghadapi kenyataan bukan berarti kamu tidak boleh merasa sedih. Kamu boleh menangis, kamu boleh merasa hancur. Tapi setelah itu, kamu bangkit kembali dengan hati yang lebih kuat dan mata yang lebih jernih. Pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa kebenaran, walaupun pahit, selalu lebih membebaskan daripada ilusi yang manis. Dan ketika kamu memilih keberanian di atas ketakutan, hidup mulai bergerak ke arah yang tidak pernah kamu duga. Kehilangan bukan hanya tentang orang yang pergi, itu juga tentang harapan, rencana, versi masa depan yang pernah kamu bayangkan. Terkadang, rasa kehilangan itu membuatmu merasa kosong, seolah ada bagian dalam diri yang tercabut tanpa peringatan. Tapi di balik rasa sakit itu, selalu ada ruang untuk tumbuh. Luka kehilangan memaksamu melihat dunia dari perspektif yang baru, lebih jujur, lebih rapuh, tapi juga lebih nyata. Kamu mulai belajar bahwa tidak semua hal yang hilang harus kembali untuk bisa membuatmu kuat lagi. Dan pada suatu titik, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa kehilangan itu membawamu menuju sesuatu yang lebih tepat, lebih selaras, lebih benar untuk perjalanan jiwamu. Setelah semua luka, semua proses, semua dilepaskan, kamu akhirnya sampai pada titik di mana kamu melihat dirimu yang baru, versi yang lebih utuh, versi yang lebih sadar, versi yang lebih kuat meski pernah rapuh. Perlahan kamu mulai mengisi kembali ruang kosong itu dengan hal-hal yang membuatmu hidup. Kamu belajar mencintai diri sendiri dengan lebih lembut. Kamu belajar merawat bagian dirimu yang selama ini terabaikan. Kamu mulai menyadari
bahwa perjalananmu selama ini bukan untuk menjadi sempurna, tapi menjadi lebih selaras dengan jiwa dan keinginan terdalammu. Kamu belajar mencintai prosesmu, bukan hanya hasilnya. Ini adalah dirimu yang memilih bangkit, yang memilih bertahan, yang memilih mencintai diri sendiri meski pernah merasa tidak layak. Kamu telah berubah dan perubahan itu indah. Sekarang, waktunya kamu merayakan dirimu, merayakan perjalanan panjang yang penuh keberanian, merayakan setiap langkah yang membawa kamu sampai di sini. Kamu layak untuk bangga pada dirimu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan perjalanan ini sampai akhir. Jika kamu tiba di bagian ini, berarti kamu benar-benar sudah siap untuk melepaskan beban yang selama ini kamu simpan sendirian. Kamu layak untuk damai, kamu layak untuk dicintai, dan kamu layak untuk hidup tanpa rasa takut pada masa lalu. Ingat, penyembuhan itu tidak harus sempurna hari ini. Yang penting, kamu bergerak, kamu memilih dirimu, kamu memilih untuk pulih meski perlahan. Kalau kamu merasa video ini mendampingi hatimu, jangan lupa untuk subscribe, supaya kamu tidak sendirian lagi tiap kali butuh ruang aman, tempat di mana kamu bisa kembali bernapas. Terima kasih sudah ada di sini. Terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini. Semoga energi baik selalu kembali padamu berkali-kali lipat.